Puji nama Tuhan, Shalom saudara. Hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Dan kita merenungkan firman Tuhan dari 1 Samuel pasal yang ke-18 ayat 9 sampai kepada ayat yang ke-11. Saya akan bacakan bagi setiap kita. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Keesokan harinya roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah, sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari. Adapun Saul ada tombak di tangannya. Saul melemparkan tombak itu karena pikirnya, baiklah aku menancapkan Daud ke dinding. Tetapi Daud mengelakkannya sampai 2 kali. Nah saudara, Alkitab menjelaskan kepada kita bahwa perihal di mana Daud bermain kecapi di hadapan Saul yang dicatat dalam 1 Samuel pasal 18 ini bukan kali pertama Daud bermain kecapi di hadapan Saul. Sebelumnya Daud pernah juga bermain kecapi di hadapan Saul. Dan ketika Daud bermain kecapi di hadapan Saul pada waktu itu, maka ada perasaan tenang yang dialami oleh Saul. Tetapi apa yang kita baca pada 1 Samuel pasal 18 menjadi berbeda peristiwanya dari yang sebelumnya. Ketika Daud bermain kecapi di hadapan Saul dan Saul mendengarkan permainan, ataupun ketika dia mendengarkan Daud bermain kecapi, ternyata roh jahat yang menguasai Saul ini malah tidak meninggalkan Saul. Malah Saul semakin berupaya ingin membunuh Daud. Alkitab mengatakan tombak yang ada di tangan Saul itu mau digunakan untuk membunuh Daud. Nah, pertanyaannya, kenapa untuk kali ini roh jahat yang merasuki kehidupan Saul tidak malah pergi ketika Daud bermain kecapi? Jawabannya sederhana, karena ternyata Saul itu sudah dikuasai yang namanya kedengkian, sudah dikuasai yang namanya iri hati. Nah, itu sebabnya saya ingin sampaikan kepada setiap jemaat Tuhan, setiap anak-anak Tuhan, jangan mau dikuasai yang namanya kedengkian. Jangan mau dikuasai dengan yang namanya iri hati. Ketika iri hati, kedengkian menguasai hidup saudara, maka roh jahat itu akan terus menguasai hidup saudara. Itu sebabnya pastikan saudara hatimu dipulihkan, hatimu dijauhi dari segala kedengkian dan iri hati. Izinkan hari ini Tuhan Yesus menjamah hidupmu, mengubahkan kehidupanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus.